Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Rifka Yosi Oktaulis Burian dengan NPM E1D01974 dalam memenuhi tugas mata kuliah pembentukan harga produk pertanian. Saya akan menjelaskan tentang diskriminasi harga derajat ke-1, kedua, dan ketiga. Yang pertama, diskriminasi harga derajat ke-1. Pada gambar berikut, tanpa first degree price discrimination, perusahaan akan menetapkan harga jual sebesar P3 dan menjual sebanyak Q3 unit karena pada harga tersebut perusahaan akan memperoleh laba maksimum, yaitu ketika marginal revenue sama dengan marginal cost yang berpotongan di titik D, yang dimana diasumsikan perusahaan beroperasi sebesar segi 4 P6 HDP 3. Padahal pihak konsumen sebenarnya bersedia atau berani membeli dengan harga di atas P3. Selisih P3 dengan harga di atas P3 yang sebenarnya dibayarkan merupakan benefit bagi konsumen. Benefit inilah yang disebut dengan surplus konsumen, di mana gambar ini menunjukkan bahwa pada tingkat harga P3 konsumen memperoleh surplus konsumen seluas segitiga DAP. DAP 3. DAP 3. Kembali ke dalam strategi FPD, perusahaan akan menentukan harga yang berbeda untuk setiap unit penjualan sehingga batas peroleh di P6. Misal, harga ditetapkan pada P1, maka perusahaan akan memperoleh laba sebesar segi 4 P6 IBP1 P6 IBP1 dan seterusnya hingga P6. Perusahaan tidak akan menetapkan harga di bawah P6 karena lebih rendah daripada biaya atau per unitnya. Dengan menetapkan strategi FPD, maka laba perusahaan bertambah sebesar segitiga HGDP ditambah DAP 3 atau secara keseluruhan sekarang menjadi segitiga P6GA. Dengan diterapkannya VPD, maka surplus konsumen menjadi hilang karena diambil oleh seluruhnya oleh produsen dalam bentuk peningkatan laba perusahaan. Jadi yang lebih diutamakan diskriminasi harga adalah memaksimalkan laba perusahaan dengan mengkritisi heterogenitas WTP konsumen. Grafik yang kedua, diskriminasi harga derajat kedua, yang dimana di gambar berikut diasumsikan perusahaan bekerja pada MC atau margin cost konstan sehingga margin cost sama dengan AC. Penjualan antara 0 sampai Q1 unit ditetapkan harga sebesar 0 P1
OP1 dan antara Q1 sampai Q1 unit ditetapkan harga OP2 dan seterusnya, sehingga penambahan penjualan 1 unit di antara jumlah penjualan 0 sampai Q1 akan meningkatkan hasil penjualan atau total revenue sebesar OP1, sehingga marginal revenue pada tingkat penjualan tersebut ditunjukkan oleh garis. Pada tingkat penjualan tersebut perusahaan memperoleh laba sebesar segi 4 P1 SAW. Kemudian begitu pula pada tingkat penjualan antara Q1 dan Q1 sampai Q1, setiap penambahan volume penjualan 1 unit akan meningkatkan hasil penjualan sebesar OP2 sehingga marginal revenue pada tingkat penjualan tersebut ditunjukkan oleh garis TU. Pada tingkat penjualan tersebut, perusahaan memperoleh laba sebesar segi 4 P2 UBW. Begitu seterusnya, sehingga kurva marginal revenue secara keseluruhan merupakan garis bertingkat P1 S T U V W X. Penjual tidak akan menjual lebih dari 0Q3 unit karena akan merugi. Yang dimana secara keseluruhan perusahaan memperoleh laba sebesar luas daerah yang berwarna hitam, dapat kita lihat di sini. Berbeda dengan FPD yang dapat meraup seluruh surplus konsumen, SPD hanya mengambil sebagian surplus konsumen. Misalkan, perusahaan menetapkan harga pada P3, maka surplus konsumen yang berambil oleh perusahaan sebesar daerah P3, W, V, U, T, S, bukan segitiga P3WP. Lalu diskriminasi derajat ketiga, coba kita lihat gambar ini. Secara grafis, kondisi laba maksimum tersebut dapat dijelaskan dalam grafik berikut. Laba maksimal diperoleh bila perusahaan menjual sebanyak Q total unit, yaitu ketika MR total atau marginal revenue total atau penjumlahan horizontal kurva MR1 dan MR2 sama dengan marginal cost. Q total unit tersebut merupakan penjumlahan Q1 unit di pasar S1 karena harga jualnya ditetapkan P1 untuk memenuhi kondisi MR1. MR1 sama dengan marginal cost. Dan Q2 unit di pasar 2 karena harga jual ditetapkan P2 untuk memenuhi kondisi MR2 sama dengan marginal cost. P1 ditetapkan lebih tinggi daripada P2 karena elastisitas harga di pasar 1 lebih rendah atau lebih inelastis daripada di pasar 2. Karena elastisitas harga di pasar 1 lebih rendah daripada dari pasar 1 diperoleh laba seluas segi 4 ABPC1 ABP1C
dan di pasar 2 seluas segi 4 DE P2C. Lalu gambar yang grafik yang keempat juga menjelaskan hal yang sama, namun dengan asumsi marginal cost konstan atau MC sama dengan AC, luas segi 4 yang berwarna hitam menunjukkan besarnya laba yang diperoleh di setiap pasar, yaitu pasar 1, pasar 2, dan pasar secara keseluruhan. Lalu untuk menjawab yang kelima, yaitu berapa elastisitas pasar 1, pasar 2, dan jelaskan perbandingannya. Pada elastisitas pasar 1, didapatkan min 2,33, sedangkan di pasar 2 adalah min 1,5. Mengapa di pasar 1 ditetapkan harga lebih rendah? Dikarenakan harga di pasar 1 karena elastisitas di pasar 1 lebih tinggi atau lebih elastis, yaitu min 2,33 daripada di pasar 2, yaitu min 1,5. Lalu untuk total revenue-nya, pada kondisi TPD juga dapat dijelaskan secara matematis seperti berikut. Ini yang dimana misalkan perusahaan menghadapi permintaan di pasar, yaitu Q1 sama dengan 100 min 2P, dan di pasar 2 Q2 sama dengan 50 min 0,5P, maka Q1 sama dengan 100 min 2P, Q2 sama dengan 50 min 0,5P, jadi Q totalnya adalah 150 min 2,5P. Maka fungsi permintaan di kedua pasar tersebut dapat diubah menjadi inverse demand function seperti berikut. P sama dengan 50 min 0,5 Q1 menjadi TR1 sama dengan 50. Total revenue pasar pertama yaitu 50 Q1 dikurang 0,5 Q1 kuadrat. P sama dengan 100 dikurang 2 Q2 menjadi total revenue 2 sama dengan 100 Q2 dikurang 2 Q2 kuadrat menjadi P sama dengan 60 min 0,4 Q total. Berdasarkan fungsi total revenue, di atas dapat diperoleh fungsi marginal revenue seperti berikut, yaitu MR1 sama dengan 50 dikurang Q1, MR2 sama dengan 100 min 4Q2 menjadi marginal revenue total sama dengan 60 dikurang 0,8 Q total. Lalu misal diketahui biaya perusahaan dinyatakan dalam persamaan total cost sama dengan 10 Q ditambah 0,1 Q kuadrat sama dengan marginal cost sama dengan 10 ditambah 0,2 Q. Marginal revenue sama dengan marginal cost menjadi 60 min 0,8 Q menjadi 10 ditambah 0,2 Q sama dengan Q 50 unit. Pada tingkat penjualan total tersebut adalah marginal cost sama dengan 10 ditambah 0,2 dikali 50 menjadi 20. Marginal revenue pasar pertama sama dengan
marginal cost menjadi 50, min Q1 dikurang sama dengan 20 menjadi Q1 30 unit. Marginal revenue kedua menjadi sama dengan marginal cost menjadi 100 ditambah min 4 Q2 sama dengan 20 menjadi Q2 20 unit. Lalu harga di pasar 1 ditetapkan lebih murah daripada pasar 2 karena elastisitas di pasar 1 lebih tinggi atau lebih elastis min 2,33 daripada di pasar 2 min 1,5. Laba yang diperoleh secara keseluruhan dapat kita lihat di sini, yaitu total revenue sama dengan 50 Q1 dikurang 0,5 Q1 kuadrat sama dengan 50 dikali 30 ditambah 0,5 dikali 30 kuadrat sama dengan 1950 satuan uang. Lalu total revenue kedua sama dengan 100 Q2 dikurang 2 Q2 kuadrat sama dengan 100 dikali 20 ditambah 2 kali 20 kuadrat menjadi 2.800 satuan uang, lalu ditambah hingga menjadi 4.750 satuan uang. Total cost sama dengan 10 dikali 30 tambah 20 ditambah 0,1 dikali 30 tambah 20 kuadrat menjadi 750, lalu dijumlahkan menjadi 4.000 satuan uang. Untuk strategi diskriminasi harga, didapatkan penjualan total, Q total sama dengan 5 unit, sama dengan harga jual, P sama dengan 60, min 0,8 Q total menjadi P75. Yang mana total revenue sama dengan 75 kali 50 sama dengan 3.750, total cost sama dengan 10 dikali 75 ditambah 0,1 dikali 75 kuadrat sama dengan 1.312,5. Didapat laba 2.475,5. Karena laba dengan diskriminasi harga adalah 4.000, lebih besar laba tanpa diskriminasi harga 2.437,5. Maka disimpulkan strategi diskriminasi harga tersebut berhasil. Ilustrasi lainnya adalah misalkan sebuah perusahaan menerapkan diskriminasi harga dengan menghadapi fungsi permintaan di kedua buah pasar seperti berikut, dan dengan total biaya produksi total cost sama dengan 90 ditambah 2Q atau marginal cost sama dengan 2, maka Q1 sama dengan 200 dikurang P1 atau P1 sama dengan 200 dikurang Q1 sama dengan TR1 sama dengan 200 Q1 min Q1 kuadrat dan marginal revenue 1 sama dengan 200 min 2 Q1. Q2 sama dengan 100 dikurang P2 atau P2 sama dengan 100 dikurang Q2 menjadi total revenue kedua. Total revenue 2 sama dengan 100 Q2 dikurang Q2 kuadrat dan marginal revenue 2 sama dengan 100 min 2Q2. Karena marginal revenue 1 sama dengan MC sama dengan 200 dikurang 2 Q1 sama dengan 2. Yang dimana Q1 90 unit dan P1 200 dikurang 95 menjadi 105 karena marginal revenue 2 sama dengan
marginal cost menjadi 100 dikurang 2 Q2 sama dengan 2, Q2 sama dengan 45 unit, dan P1 sama dengan 100 min 45 sama dengan 55. Dengan menerapkan diskriminasi harga, perusahaan memperoleh laba total, yaitu laba total sama dengan 105 dikali 95 ditambah 55 dikali 55 dikurang 90 ditambah 10 dikali 95 tambah 55, dapat hasilnya 10.960 satuan uang. Karena syarat laba maksimum marginal revenue sama dengan marginal cost, maka 150 dikurang Q sama dengan 10 menjadi Q sama dengan 140 unit, dan P sama dengan 150 dikurang 0,5 dikali 140 sama dengan 80 satuan. Seandainya perusahaan tersebut tidak menerapkan diskriminasi harga, maka solusinya adalah Q sama dengan Q1 ditambah Q2 sama dengan 200 dikurang P1 ditambah 100 dikurang P2, yang dimana 200 sama dengan P tambah 100 kurang P sama dengan 300 dikurang 2P menjadi P 150 dikurang 0,5 Q, dan total revenue sama dengan 150 Q min 0,5 Q2 sama dengan marginal revenue 150 Q, 150 min Q. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Selamat malam dan terima kasih.